Hanya nikmat yang kita rasakan pada siang hari ini yang terutama adalah nikmat Islam wal iman. Sanjungan salawat salam tetap kita haturkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita sosok pemimpin, sosok teladan yang sampai saat ini semoga tetap menjadi teladan bagi kita di dini wa dunya wal akhirah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi ini insya Allah rapat tahunan yang ketiga yang dulu pernah diselenggarakan di sini juga. Yang kedua, yang pertama di rumah makan Daknyat ya, bergabung di BMK At-Tartil sampai saat ini adalah 58 TPQ. Insya Allah kalau tahun 2003 saya awal-awal gabung itu menjadi kenangan yang pertama awal itu justru yang menggabung itu adalah Al-Mahalli sama Baitul Muttaqin, 2 TPQ itu, yang lainnya belum gabung. Insya Allah setelah itu baru 10, terus 15, 20, 25, 30 sampai sekarang menjadi 58. Alhamdulillah dari 58 itu yang tidak aktif cuman 2 atau 3 gitu ya Bu Umul ya. Mudah-mudahan bisa segera aktif, saling memberikan dukungan dan kompak ya dalam kepengurusan. Insya Allah kalau panjenengan kompak, tiada dusta di antara kita, insya Allah maju. Periode sampai nanti 2002 mungkin Kancap Kabupaten Sidoarjo ada sendiri nanti, sehingga kantor pusatnya rada enteng. Nah, gitu. Mungkin 2024 nek kaderi dadi temen ada jamaah yang sudah mumpuni, saya akan masuk di jajaran pembina. Ngopeni pembina jadi pengurus urusannya. Rumahnya pembina yang punya diamanatkan kepada pengurus. Lah, pengurus ini ndak ngatasi karena BMK At-Tartil kepercayaannya tidak di Sidoarjo. Di Sidoarjo ada 18 kecamatan, semuanya ada. Gak mungkin. Akhirnya minta bantuan pelaksana kegiatan sing digawe ambek pengurus mau. Nah, Ustaz Yayu ini pelaksana kegiatan, membantu jadwal-jadwal kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pusat dilanjutkan. Dan Bu Yayu nggih mboten ngatasi wong programe kathah. Akhirnya enten bidang-bidang untuk melaksanakannya. Nah, hak kewajiban dan sebagainya sudah diatur dalam PDPRT. Nah, urusan pelaksana kegiatan ini adalah
sing ngopeni dedek bengek macam-macam sing tanggung jawab pengurus niku. Ya deh, makanya saya dihadirkan di sini untuk ikut menjadikan lebih tertib dalam hal pelaksanaannya. Kemarin di bulan Februari alhamdulillah bagian ketua Pokja pelaksana kegiatan itu ada perkumpulannya ketua-ketua kantor cabang Pak Kholison membuat kegiatan pelatihan. Nah, yang ada hubungannya tentang kita. Hari ini beberapa tupoksi yang harus diikuti. Saudara, itu dalam slide dilakukan. Jadi Buya Ayu dan jenengan semua ini punya tugas fungsi pokok. Ya, apa? Melakukan aktivitas kegiatan sesuai rancangan kerja dari pusat. Makanya jenengan mangke nek raker niku sampean lirik dhisik programe pusat tahun 2022. Pusat sudah tertib. Tahun 2021 kan sudah berjalan kemarin, sudah ada program kerjanya. Nah itu sampai Desember. Makanya raker jenengan iki nanti ojo gawe 2021 mulai bulan besok apa iki meneh. April sampai Desember sampai tutup no sampai Desember 2002. Makanya nanti skedulnya kerjai podo kegiatan jadwalnya sampai 2000 sehingga besok jenengan raker lagi seperti saya besok tanggal 20/21 kantor pusat besok raker di Terawas apa melaporkan ke pembina hasil kerja tahun 2001 belum mau ke rumah ADRT nya Januari sampai Desember. Kapan pelaporannya? Maksimal 5 bulan. Jadi paling akhir kudu Mei bisa dilaporin nak pembina. Alhamdulillah saya bertekad nanti tiap bulan ketiga pokok gak pas posoan. Alhamdulillah besok sudah istiqomah yang kantor pusat tiap bulan 3 ngadakan raker laporan di sini. Nah setelah dilaporkan diterima, saya membuat program kerja. Usaha 1 LPG menjadi jelas. Melakukannya tiap bulan Januari dan Februari. Ya, bidang-bidang gawe kita Buya Ayu. Nanti Buya Ayu akan nanti tiap bulan 1 minggu pertama Januari Februari itu melaporkan Januari Desember sing wingi. Jadi bagian-bagian kudu gawe. Kedua ada pelatihan murotal sudah terlaksana 4 kali dalam 2021. Sudah terlaksana. Itu pesertanya wajib sementara pembina-pembina. Si kotanya si suruh oleh guru-guru yang kepingin. Ya. Pengurus harian itu apa sih penggaweane? Ya wenane wis mlaku kabeh. Si jabe pusat rada akeh. Piki-piki wis ana sing ngopeni. Ya mungkin koordinasi rapat-rapat. Mbok nek rapat iku butuh anggaran ya. Piro supaya rapat teko boya rapat sangoni 100.000. Lho gak apa-apa dolek. Ya apa carane? Lho gitu lho. Ustazah kemarin diajari Ustaz Kholison. Oh harian niku ana duit pendapatan kan oleh duit ah. Ya. Dodol buku. Lah dodol buku itu dari pusat mengamanatkan dibagi telu. Persenane terserah ketuai. Mergo sing rusara gae pembiayaan itu ya ketua. Berapa persen bagi penjual? Berapa persen ketuai? Tolong ono persenan nang kas. Nggih, terserah. 10, 20, 30 terserah. Nah, itu persenan iki anggarane melok pengurus harian. Nah, kemudian ono fee saldo dari kantor pusat tiap-tiap wisuda. Iku biasae
sisa keuangan wisuda itu dibagi papat. Seprapat sisae dilebokno kas umum di kantor pusat, sing 75% dibalekno nang kecamatan-kecamatan. Tanggulangin wingi melok wisuda piro? Selawe. Oh, bayar 500 wingi ternyata balik 75.000. 75.000 dibagi papat, sing 30 prapat dibalekno nang. Itu masuk. Terserah dilebokno kas, maro ngono ditokno. Oh, pembina-pembina iki nek ana rezeki tak tambani. Lho monggo. Kan neraca wis disebutno kabeh. Nah, untuk pengeluarannya. Ini contoh oleh ndiae duit nih. Kemudian free kantor pusat pengurusan syahada santri. Kan aturan itu 35. 5.000 nang kepala TPG ya, 5.000 nang kecamatan. Lah berapanya ke kas? Ya terserah ketuae. Ketuae 1.000, nang kasih 2.000, sing nang 2.000 kok dilumpuk. Ono syahada piro kanggo kepanitiaan waktu itu itu urusan. Ya. Kalau saya Pak bidang PGPG, bidang pendidikan, ya infak pendaftaran bulanan itu perencanaan pendapatan itu. Kalau nanti membuat rancangan anggaran itu. Kalau bidang tarjib, ya infak tarjib, munakosa, ya peserta munakosa itu. Pengalaman tahun sing wingi. Wis ada pusat sampe delok. Lho, tahun 2021 iso dolek duit kira-kira 1,7 miliar. Engko digawe kegiatan 1,792 norok kurang tidik, kurang 1.800.000. Tapi alhamdulillah berdasarkan realita lagi anggaran tahun 2021 bidang apa itu munakosa butuh 80 juta. Ternyata di tahun 2020 besok yang akan saya laporkan, nah isok dolek duit 71 juta digawe kegiatan 8 juta. Susuk 2.700.000 iso mlebu nang kas. Lah jenengan juga begitu nanti ngiro-ngiro. Oh kegiatan aku iki ya mikir sak duwike aja gawe kegiatan tok. Lah cek enake. Oh teko infak kira-kira cukup apa ndak? Ya ndak. Umpama dipaksa gak cukup ditulis. Engko ditambeli kas umum. Ya liriken kira-kira iku cukup apa mboten. Lah ngoten ya. Kalau ndak ya mungkin diinfake diunggan. Lho kudu ngoten nek gawe rancangan kerja mungkin dikelola kali pengurus harian. Jadi RAP B untuk tahun 2021 dan RRPB untuk tahun 2022. Itu sekedar gambaran dari saya. Insya Allah kalau hal ini dilakukan, subhanallah, tambah siderek, tambah jaya nanti BMPA tertib, pasti akan ada peningkatan. Mungkin itu mengawali untuk menginspirasi panjenengan sebelum melakukan rapat kerja. Muka-muka dadi pahala tersendiri di sisi Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bayyadha wujuhana bi barakatil Qur'an wa najjana minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhalana al jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala dhallan illa hadaitah. Khususun hajati bi amti at-tartil illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis salihati a'malana.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ya Allah sedaya ingkang sami nderekaken syiar datang pihak-pihak taktil khususan ila ruhi Abah Haji Mashkur Idris. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Acara pembukaan raker pada sore hari ini telah kita selesaikan. Semoga raker kita ini adalah sebuah program yang mana akan memberikan manfaat kepada TPQ di seluruh kecamatan Tanggulangin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sidang pleno pertama yaitu dipimpin oleh Ustadzah Yayu Sri Rahayu dengan pembacaan tatib. Yang pertama adalah ketentuan umum pasal 1. Forum ini bernama Rapat Kerja Pengurus Yayasan Belajar Membaca Al-Quran At-Tartil Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya untuk memudahkan penyebutan cukup dengan istilah Rapat Kerja Pengurus. Setuju? Yang kedua, dalam forum rapat kerja pengurus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih 1 dari jumlah peserta yang telah ditentukan. Dari 24 pengurus yang izin Bu Asmunifa karena ada pelatihan, yang satunya Ustazah Mus karena sakit, jadi semuanya bisa hadir. Sudah ya? Gedok ya? Ya, gedok. Yang kedua, tugas dan wewenang. Pasal 2, rapat kerja pengurus ini mempunyai tugas dan wewenang. 1. Menetapkan program kerja bagi pengurus kantor cabang Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur periode tahun 2021 dan 2022. Enak ya, jadi 2 tahun. Ya. Sip ya. Yang kedua, merekomendasi hal-hal terbaru kepada pihak yang berkepentingan baik di dalam kantor kecamatan, yayasan atau keluar pihak terkait. Bagaimana? Ada usulan? Monggo disimak ya. Deal ya. Kalau deal saya ketok. Peserta rapat kerja pengurus pasal 3. Pembina Yayasan Belajar Membaca Al-Quran At-Tartil Pusat Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Pembina yayasan termasuk Ustadz Safi'i bersama Ustadz Fakhruddin. Sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Hak, kewajiban dan sanksi ya, pasal 4 perlu didengarkan. Peserta berhak A. Mengajukan pertanyaan melalui pimpinan sidang. Nanti kalau bertanya melalui pimpinan sidang ya. Setuju ya? Ya. Yang kedua, memberi pendapat ataupun mengajukan usul baik lisan maupun tulisan melalui pimpinan sidang. Setuju? Yang C, memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan. Setuju? Nomor 2, peserta berkewajiban A. Mematuhi tata tertib rapat kerja 1. Sidang-sidang rapat kerja pengurus terdiri dari sidang pleno. Yang kedua, sidang komisi. Ya, selanjutnya sidang pleno dihadiri oleh semua peserta rapat kerja pengurus sudah. Yang ketiga, sidang pleno adalah forum tertinggi dalam rapat kerja pengurus. Setuju ya? 4. Sidang pleno dilaksanakan untuk acara
A. Menetapkan tata tertib rapat kerja pengurus dan laporan hasil kerja pengurus tahun 2021, keliru ini, dan 2022. B. Mengesahkan program kerja hasil dari sidang komisi, yaitu program kerja pengurus harian. Nanti saya ini yang mengajukan. Yang kedua, program kerja bidang pendidikan pengembangan PGPK dan PG Tarjim, koordinatornya Bu Sulis. Program kerja bidang munakosah, koordinatornya Ustadz Maftuhan. Program kerja teguran, koordinatornya Pak Duha. Program kerja PHBI, koordinatornya Bu Fauzia. Program kerja santunan anak yatim, koordinatornya Bu Haja Eni. Program kerja humas dan media dakwah, koordinatornya Pak Im. Setuju ya? Deal? Ya. Terus nah, ini kelewatan. Supervisinya kelewatan. Nomor 8 ditulis ya. Nanti langsung dibenahi. Program kerja supervisi, koordinatornya Ustadz Hadi Mulyono. Sidang komisi terdiri dari program kerja pengurus harian, ini sudah tidak usah. Nomor 3 berarti double ini ya. B sudah 8, ini disebutkan lagi. Sidang komisi terdiri dari ya program kerja pengurus harian sama PGPK Tarjim, munakosah, teguran, PHBI, santunan yatim, koperasi. Koperasi ini tidak usah, tidak ada koperasi. Ini supervisi. Nomor 7 diganti supervisi Ustadz Hadi Mulyono. Program humas Ustadz M. Imron. Deal ya. Nomor 5, sidang komisi dihadiri oleh peserta rapat kerja pengurus yang telah ditetapkan dalam SK dari Yayasan bersama membaca Al-Quran At-Tartil kantor pusat. Jadi nanti ada SK yang diberikan kepada ustadz-ustadzah sebagai kepanjangan tangan dari BMG At-Tartil pusat. Pelaksanaannya sebelum acara raker ini berlangsung. 5. Sidang komisi dari peserta rapat kerja pengurus yang telah ditetapkan dalam SK dari Yayasan Belajar Baca Al-Quran At-Tartil kantor pusat Jawa Timur. Sedangkan hari ini ada dua pengurus baru yang saya rekrut belum dapat SK. Menyusul SK-nya. Berarti gimana ini? Pelaksanaan mestinya. 3. Mendengar, menanggapi, dan menjawab pertanyaan peserta sidang. Deal ya. Pasal 8. Pimpinan sidang mempunyai hak 1. Berbicara kepada peserta sidang. 2. Mengatur dan meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah yang jelas. 3. Menertibkan jalannya rapat kerja pengurus. Deal? Ya, ketok. Keputusan rapat kerja pengurus pasal 9. 1. Semua keputusan didasarkan atas dasar musyawarah dan mufakat. Yang kedua, apabila ayat 1 tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan voting. Jadi nanti kalau ada yang tidak setuju berarti harus di voting ya. Ini setuju? Ya. 3. Hasil sidang pleno akan disampaikan kepada semua pengurus kantor cabang Kecamatan Tanggulangin serta untuk semua wilayah kantor cabang yang telah terbentuk dan ter-SK dan semua lembaga yang di bawah naungan bimbingan yayasan yang dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan program kerja dan dakwah Yayasan Belajar Membaca Al-Quran At-Tartil Sekancap Tanggulangin. Jadi pemahamannya sidang pleno itu disampaikan kepada. Yang kedua, peraturan tata tertib berlaku sejak ditetapkan sampai selesainya acara rapat kerja. Tolong dilihat pukul berapa ini, saya membaca ini 14.03 jam 2 lebih 3. Ketua saya sendiri, saya tanda tangani. Sekretaris ini ceritanya sekretaris yang baru ini, perkenalkan Bu Wafda, kemarin jadi wakil ya. Jadi sebenarnya sekretaris itu tidak butuh IT,
sih enggak butuh, cuman butuh tanggung jawab ya. Kenapa? Karena saya memang mengkader. Masuk saya tak garap kabeh, misalnya tak garap kuwabe sembuh insya Allah bisa ya. Lah wong iki lho gadek mboten adek rapat ya wis langsung, mboten enten seksi konsumsi, mboten enten iku wis pokoke langsung mboten enten. Simple. Kenapa? Karena memang kaset cuma sedikit. Nanti nek ditawarno ono sing njaluk nang hotel, ono sing njaluk numpak bis, waduh gak ada ditawarno wis langsung eprung. Lah dereng ditawari wis Bu, lunga apa Bu? Terus ana sing Bu nang hotel kok Bu gara-gara pernah FKK dijak Pak Tuhan nang hotel iku lho wis tarik iki bendino. Padahal wis mari ditukokno klambi ya wis wayu-wayu. Ya itu ceritanya seperti itu. Kenapa saya kok mendadak ya? Memang pembagian waktu ini mumpung saya belum ngurusi ujian. Kalau kaya Pak Safi mau kapan ulek-ulek makanya mudah-mudahan sing penting sehat ya, mudah-mudahan semuanya berkah, semuanya menjadikan kita menjadi insan yang semakin bertakwa kepada Allah dan mempermudah syiarnya Al-Quran, terutama at-tartil. Nek wis jegur udkhulu fit tartili kafa, wis gak usah tole-tole ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan panjenengan sehat semuanya, kita kompak, insyaallah tartil lebih bersahaja ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.